tes. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali pagi ini di bulan yang baru, hari yang baru, di akhir menjelang tahun 2020. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Kita bersyukur karena segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Baik kita mau siapkan hati, kita mau bawa hati kita pada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau renungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Kau baik buat kehidupan kami. Kau luar biasa buat kehidupan kami Yesus. Setiamu
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita katakan ku bersyukur Bapa. Amin Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin, kami bersyukur. Ya, haleluya, haleluya Yesus. Amin, hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan bagimu Yesus. Amin, amin. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Pada lembah gelap yang tak dilewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, amin Yesus. Kaulah Tuhan, hanya Kau yang ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Bapa, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Buat
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan buat segala hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semua yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kami ucapkan syukur pagi ini Yesus. Segala perkara sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya ucapan syukur Tuhan yang bisa keluar dari mulut kami pagi ini. Ku bersyukur Bapa. Amin, amin Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Bapa. Amin. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi jemaat aja naikkan pujian ini. Katakan dari hati yang paling dalam yang tulus. Ucapkan syukur pada Tuhan. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Amin Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Kau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini buat kehidupan kami Tuhan. Banyak perkara besar yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan banyak juga Tuhan, bahkan jutaan perkara kecil yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau bersorak-sorai dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin, Tuhan Yesus baik.
Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yesus baik bagi kami. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kebaikan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan Engkau mati, bangkit dan hidup bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat kehidupan kami Yesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapak terima kasih Engkau selalu menjadi gembala yang luar biasa buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus gembala yang baik bagi kehidupan kami. Kami gak pernah kekurangan, kami gak pernah tergeletak, kami gak pernah jatuh Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami Yesus. Engkau selalu menuntun kami Tuhan ke padang rumput yang hijau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Amin Yesus. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin Yesus. Tak akan gentar ku melangkah, ya, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidup. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bawaku ke air tenang,
Bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan lepas membiarkan kami seperti anak yang tidak punya bapa, tidak punya ibu, yang tidak punya pengharapan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua agar apa yang disampaikan sungguh menjadi satu kekuatan bagi kami, mendorong iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersepakat bersama. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya penaburan kebenaran firman Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari tempat ini dan tidak mengganggu dalam alam pikiran kami Tuhan, sehingga kami tertuju dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan sudah duduk. Shalom saudara. Bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini mungkin memperparah keadaan-keadaan yang selama ini terjadi di dalam dunia saudara. Kalau kita ingat tentang perekonomian atau tentang hancurnya perekonomian, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentu orang ingin mengajak mengerti bagaimana perekonomian itu yang terjadi. Banyak pemikiran-pemikiran manusia, tentunya saudara, ekonomi manusia berbeda dengan ekonomi Tuhan, atau perekonomian atau keuangan dan lain sebagainya. Nah hari ini saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mengenal perekonomian Tuhan. Berbicara tentang perekonomian Tuhan, saudara-saudara, coba kita buka terlebih dahulu di dalam kitab Ulangan 8 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Saya tunggu saudara untuk mendapatkan semua, tapi di sini depan sudah ada. Ulangan 8 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, yaitu Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau Tuhan bersumpah akan memelihara, Tuhan bersumpah akan memberkati, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi setiap kehidupan orang yang percaya. Artinya dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah krisis, dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah kekurangan, Tuhan tidak pernah resesi. Nah, penting sekali saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengerti apa yang dimaksud dengan perekonomian itu. Hancurnya dan bangkrutnya perekonomian satu negara, saudara, disebabkan banyak hal. Tahun 1997 terjadi gempa moneter di Thailand dan menjalar ke Asia, termasuk Indonesia. Di dalam kehancuran ini, saudara, gempa ekonomi ini, perekonomian Indonesia mengalami kehancuran dengan begitu rupa.
dengan begitu cepatnya menjalar seperti penyakit yang kronis, berbagai lini kehidupan perekonomian bangsa Indonesia mengalami kehancuran. Kalau tadi saya sudah katakan seperti penyakit-penyakit yang parah, saudara. Kalau kita katakan sebagai penyakit kanker, mungkin kanker stadium 4 yang sudah tidak punya harapan lagi. Bahkan dalam kondisi perekonomian yang terpuruk, yang hancur begitu, diiringi dengan perpolitikan yang semakin rawan. Banyak orang-orang yang muncul ingin apa? Ingin menjadi pemimpin-pemimpin untuk sepertinya menjadi seorang pahlawan untuk membenahi perekonomian Indonesia. Nah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan, saudara. Hancurnya ini, saudara, sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan ketidakpercayaan investor asing. Investor asing tidak percaya untuk menanamkan modal ke Indonesia. Dan semua ini membuat ekonomi Indonesia ini terus semakin terpuruk, hancur. Nah, sejak tahun 1997 sampai saat ini memang kepemimpinan bangsa kita sudah berganti sebanyak 5 kali pimpinan presiden, ya. Tapi keadaan perekonomian bangsa kita belum berubah. Kondisinya tetap saja. Yang cuman hanya bedanya sekarang ini bagaimana pemimpin sekarang sedang membongkar para koruptor-koruptor yang dahulu memang dia bermain di dalam perpolitikan atau di dalam pemerintahan, sekarang sudah mulai dibongkar. Nah, itulah sebabnya ketika korupsi yang besar-besar mau dibongkar, saudara, orang-orang yang lama enggak senang. Akhirnya dibuatlah kegaduhan-kegaduhan. Timbul ini, timbul sono, berbagai macam kegaduhan terjadi. Nah, bangsa kita bukan berarti kekurangan soal seorang atau ahli-ahli perekonomian, saudara. Bangsa kita ini banyak ahli-ahli ekonomi dunia. Tetapi apa yang salah terhadap bangsa kita Indonesia? Sehingga perekonomian tidak kunjung pulih. Nah, kalau saudara berbicara tentang perekonomian yang tidak kunjung pulih, jangan disalahkan, mungkin juga kegagalan gereja ada di sana. Kegagalan kita sebagai orang percaya juga termasuk bagian mengalami kurangnya atau pemulihan perekonomian kurang begitu cepat. Seharusnya gereja mengakui secara jujur bahwa problem ekonomi di Indonesia ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak lepas dari andilnya kegagalan gereja. Di mana para ahli teolog atau umat Kristen, saudara, kurang begitu menanamkan kepada umat Tuhan dalam mentaati kebenaran firman Tuhan. Salah satu kurangnya umat Tuhan tidak menanamkan kebenaran firman Tuhan yang mengakibatkan kegagalan ekonomi adalah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ikut andil di dalam korupsi, memberi tips-tips yang tidak semestinya. Contoh, saudara, saya ingat sekali ketika tahun 1993 itu awal mula terjadi sedikit kebebasan mengurus surat-surat, saya berusaha untuk mengurus surat-surat sendiri. Saya ngurus surat-surat sendiri ke kelurahan untuk buat apa akte kelahiran anak saya yang pertama. Ketika saya buat surat akte kelahiran anak saya yang pertama, minta surat rekomendasi dari kelurahan, lalu kelurahan bilang, di samping saya juga ada orang yang ngurus juga hal yang sama. Ketika selesai urus surat itu, dia bilang terima kasih. Lalu waktu saya selesai ada biaya, dia minta 50.000 atau berapalah. Saya bilang buat apa? Kok dia enggak? Bapak beda katanya. Dari mana bedanya? Bapak keturunan. Oh, saudara, dibedakan dari mana? Ini ada 0. Jadi kode KTP-nya ada dikodein, saudara. Saya baru tahu.
Dari situ biasa orang yang mungkin lagi kerja atau apa, kita nggak mau pusing-pusing, sudahlah 50.000. Tapi dengan 50.000 terus menerus akhirnya menjadi budaya di dalam pengurusan surat-surat dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk kegagalan gereja, umat Kristen yang tidak memberi atau kurang menanamkan kepada umat. Bagaimana para hamba Tuhan tidak menanamkan kepada umat untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Jadi umat Tuhan seperti itu, saudara. Nah, gereja gagal memberikan pengajaran yang jelas dan benar tentang implikasi kebenaran. Tentang apa? Tentang ekonomi, dunia ekonomi. Tentang prinsip-prinsip etika ekonomi. Ini yang kurang diajarkan. Moral bisnisnya bagaimana? Contoh, dalam dagang, saudara, bukan asal hanya untung. Timbangan yang 1 kilo dikurangin. Karena apa? Karena mungkin sebelah itu jualannya murah, banyak sekali yang kurang ditanamkan. Termasuk saya juga minta maaf kurang memberikan penanaman, tapi di sini jarang ada yang dagang atau pedagang. Saudara jual beras literan, berasnya literan, diapain? Ditonjok belakangnya, mumbul kan, literannya kurang. Timbangannya dibor, ditaruhin kayu, batu timbangannya, sehingga beratnya kurang. Ketika saya berjualan, waktu saya dagang, jual beli kopra serba susah tahu kebenarannya itu. Penjual kopra dia nggak mau ditimbang setelah ditimbang dikurangin susutnya, dia nggak mau. Ada kadar air, dia nggak mau. Waduh, gimana? Kita tahu bahwa semua persoalannya adalah main timbangan, tapi saya nggak mau main timbangan. Artinya timbangannya diakalin begitu. Ya terus menerus kita mengalami kadang-kadang rugi, bokbak aja begitu ya. Pokpak tuh artinya ya beli segini, kadang-kadang lebihnya cuma 100 rupiah, kadang-kadang juga pas-pasan. Bapak salah katanya, mereka sebetulnya mau ngakalin kita yang baru itu. Oh begitu. Nah, orang Kristen juga saudara. Susah, Kristen ketemu Kristen akhirnya bagaimana saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kurang menanamkan kepada umat mentaati kebenaran firman Tuhan sehingga ini gereja gagal memberikan pengajaran yang jelas dan hal yang benar tentang implikasi kebenaran Alkitab itu dalam dunia ekonomi. Jadi saudara-saudara, dengan kondisi begini sebetulnya kita harus, para hamba Tuhan akhirnya atau para teolog ini terbagi 2 kutub. Sehingga gereja mempunyai satu kutub, yang satu kutub rohani. Secara rohani gereja itu udahlah pokoknya kita urusannya rohani aja. Urusan dagang, dosa, nggak boleh duniawi. Karena pedagang itu selalu bohong. Konsep seperti ini benar apa enggak? Pedagang selalu bohong. Sehingga mengatakan orang yang dagang itu duniawi. Contoh begini saudara, waduh saya nggak ada untung, padahal ada untung. Untungnya cuma sedikit, nggak boleh ngomong nggak ada untung, itu bohong namanya. Saya untung ada tapi tipis, ngomong aja terus terang. Nah jangan bilang nggak ada untung, modalnya sekian diomongin padahal ngebohong, modalnya berapa begitu. Pak modal ada sekian, tapi kan belum bayar karyawan, belum bayar ini, belum bayar itu. Jadi untungnya pas-pasan buat itu aja lah, tambahin sedikit lah Pak, begitu kan. Ngomong dengan jujur. Akhirnya apa? Ketika seperti itu firman Tuhan ketika jemaatnya ditanya, jemaatnya tanya kepada pendetanya begini. Akhirnya pendeta bilang sudahlah pokoknya bisnis itu duniawi. Sehingga urusan tentang Tentang Tuhan terus, rohani aja. Akhirnya apa?
Akhirnya telapak kakinya pun tidak menginjak bumi. Karena apa? Urusannya rohani terus. Nah ini ada lagi saudara yang kutub yang satu adalah duniawi. Sehingga perkara-perkara itu saudara, hal-hal duniawi mempunyai pikiran yang tidak luas akhirnya dalam kerohanian. Tidak lagi mempercayai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mujizat terjadi. Nah saking duniawinya saudara, dia nggak percaya bahwa kuasa Tuhan terjadi dahsyat luar biasa dalam kehidupan orang yang sekalipun tidak mampu dijadikan mampu. Sekalipun tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Karena terlalu duniawi saudara, akhirnya dibatasi firman Tuhan itu dengan apa? Dengan akal. Nah kutub-kutub ini masih terjadi di dalam gereja. Seperti dia berupaya untuk tetap punya peran dalam dunia. Jadi seolah-olah semua yang dihasilkan itu adalah kekuatannya. Semua yang dikerjakan itu, semua berkat itu karena dia. Satu firman Tuhan, ingat saudara, dia bilang ada orang kaya yang sangat kaya, nanti kita singgung di sana. Terus dia bangun gudangnya semakin besar, dia kumpulkan hartanya. Lalu dikumpulkan begitu, terus Tuhan bilang apa? Tuhan ngomong begini, kalau kamu besok mati mau apa? Dia pikir semuanya itu karena dia. Maka dari itu, memang Alkitab itu bukan buku, ya, bukan buku teks ekonomi, tetapi mengandung prinsip ekonomi. Alkitab itu ada prinsip-prinsip ekonominya. Ada keseimbangannya saudara, antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kalau saudara ngikutin apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu sangat luar biasa, sangat dahsyat saudara. Bagaimana keseimbangan itu terjadi? Kalau saudara ngikutin, kayaknya dalam zaman perjanjian lama saudara, dalam 3 tahun saudara nggak boleh panen. Berikan bagian itu, ada panen saudara, mungkin ambil dan sisanya kasih ke orang yang tidak punya. Tahun ke-7 enggak boleh panen sama sekali, walaupun saudara nanam. Itu diberikan untuk orang miskin semuanya. Supaya apa? Supaya terjadi satu keseimbangan. Nah, mempraktekkan ini saudara, itu prinsip-prinsipnya ada. Sebetulnya prinsip dari itu adalah keseimbangan, keadilan. Nah maka dari itu Alkitab memang bukan teks ekonomi, buku teks ekonomi, tetapi ada mengandung prinsip ekonomi. Mengandung prinsip ekonomi. Nah saudara-saudara yang kekasih, Alkitab juga bukan teks ilmu-ilmu lain. Misalnya tentang apa? Kedokteran, tapi di dalamnya ada. Bagaimana tentang kedokteran itu? Nah Alkitab dapat menarik prinsip-prinsip perekonomian, sekaligus prinsip-prinsip kerohanian yang dinyatakan dalam segi-segi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini ada di dalam Alkitab, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Alkitab sekaligus prinsip-prinsip yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa di dalamnya mengandung semua ada prinsip-prinsip itu, termasuk prinsip ekonomi. Maka dari itu apa kata Alkitab tentang sistem perekonomian Tuhan? Apa kata Alkitab tentang isu-isu ekonomi? Saudara-saudara yang kekasih, kita mungkin akan terkejut atas fakta bahwa Alkitab begitu banyak berbicara tentang isu-isu ekonomi. Dari kisah penciptaan saudara. Kalau saudara dari kisah penciptaan itu sampai kejatuhan, yaitu kejatuhan manusia. Bahkan diperbarui dengan apa? Perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, waktu keluar dari Mesir, bahkan 10 firman Tuhan atau 10 hukum Taurat itu. Ketika hukum Taurat disampaikan,
Di situ ada fakta berbicara tentang perekonomian. Waktu apalagi kitab-kitab para nabi, ajaran Tuhan Yesus pun, saudara, sampai pada gaya atau jemaat mula-mula dan ajaran para rasul, itu didapati bahkan menyimpulkan adanya prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi itu dijabarkan. Kalau saudara berbicara tentang perekonomian, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, 1 dari 4 khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus, 1 dari 4, 1 berbicara tentang perekonomian, 1 berbicara tentang keuangan. Jadi persentasinya itu banyak. Kenapa sih Tuhan berbicara tentang sistem perekonomian itu? Supaya manusia tidak terikat dengan apa? Dengan uang. Karena uang itu jahat sekali kalau saudara sudah terikat dengan uang. Uang itu sangat jahat. Gara-gara 100 rupiah tukang parkir saling bunuh. Gara-gara uang. Kemarin ingat di Green Lake. Green Lake itu ada yang mungkin gara-gara dendam, persoalan masalah tanah dan lain sebagainya, itu gara-gara harta. Maka sistem perekonomian Tuhan itu berbeda dengan sistem kita. Dasar perekonomian Tuhan adalah pada sistem dan prinsip. Kita diatur sesuai dengan nilai dan prinsip Tuhan. Di mana nilai dan prinsip Tuhan akan menuntun kehidupan saudara dan kita semua dibawa untuk mengalami kesuksesan seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu. Maka Tuhan ini mengajak kehidupan orang percaya bukannya sebatas kepada satu kehidupan secara iman berdasarkan pengetahuan, tetapi dia hidup di dalam iman secara roh. Kalau orang percaya menghidupi imannya berdasarkan roh, di mana roh itu akan membawa kita tanpa membatasi keadaan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, dunia dan orang di luar Tuhan mengukur kesuksesan dengan berapa besar uang yang kita miliki. Sehingga semakin saudara besar, semakin rasa kurang. Karena apa? Karena ukurannya dunia itu seberapa yang saudara bisa miliki. Sudah punya milik rumah satu yang bagus, kepingin punya milik rumah lain. Bahkan bila perlu rumah tetangga yang rese dibeli. Apalagi kalau kenal-kenal para pejabat, saudara. Tolong ganggu itu supaya apa? Supaya keluar dari rumah saya atau daerah lingkungan saya. Dan itu orang-orang yang punya duit. Karena ukurannya seberapa besar yang kita miliki. Apabila ukuran itu saudara menjadi ukuran kesuksesan kita. Nah ini yang repot saudara. Kalau ini sudah menjadi ukuran kita, sistem yang ada di dunia dibuat agar kita tidak mendapat satu rasa puas dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Coba saudara perhatikan, orang yang kaya, apa dia puas? Waktu saudara kita ini belum punya, selalu bertanya mau makan apa ya hari ini. Perhatikan anak-anak muda, makan apa kita hari ini? Ma, makan apa? Tapi kita punya duit. Beda lagi, bukan makan apa. Ma, pa, makan di mana? Betul? Oh, ada restoran baru. Nah, ini begini kita coba di sana, masakannya enak. Oh, sambil dibanting-banting. Wah. Terus makin kaya, perusahaannya makin tambah,
Nah sekarang dia nggak bisa ngelebarin usaha yang begitu kerja keras. Gua makan siapa nih? Makan siapa? Akhirnya makan pemerintah yang bisa diakalin. Ternyata orang-orang yang ekspor lobster itu ada pemain lama, ada pemain baru. Nah, kebongkarlah semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah dunia. Dunia dan orang-orang di luar itu mengukur kesuksesan dengan berapa besar uang yang kita miliki. Saudara, ini ukurannya nih. Dalam perekonomian Tuhan ukurannya bukan itu, saudara. Ukuran kesuksesan adalah bagaimana kita mengikuti sistem dan nilai prinsip Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 11. Satu Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 11. Udah. Apa harus saya buka? Oke, saudara. Memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebab tidak membawa sesuatu apa yang ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya datang juga nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Makanya ada mungkin datang kosong, pulang kosong kata orang Manado. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka ingin kaya, terjatuh dalam pencobaan dan dalam jerat dan dalam berbagai macam nafsu dan yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Jadi saudara-saudara, bukan enggak boleh kaya. Tapi kalau kita memburu kekayaan, ada beda, saudara. Kenapa sih kok memburu, ya, memburu kekayaan, memburu uang? Di sini dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang. Saudara, coba saya ingin jelaskan sedikit memburu. Kalau kita lagi memburu, Bapak Ibu lagi pergi ke hutan memburu babi hutan. Fokus saudara, ketika saudara memburu babi hutan, di situ ada yang namanya kelinci. Kira-kira saudara akan kejar kelinci atau babi? Hah? Kejar apa? Babi, karena saudara sedang memburu babi, bukan kelinci. Artinya fokus saudara hanya kepada babi hutan, bukan kelinci. Betul? Nah, demikian juga firman Tuhan katakan kalau kita memburu uang, maka fokus orang-orang percaya atau orang, dia akan fokusnya kepada uang, tidak kepada yang lain. Jadi uanglah selalu yang diburu. Istri, anak ditinggalkan cuman hanya semata-mata untuk memburu uang. Nah, perekonomian Tuhan, ukuran kesuksesan adalah bagaimana kita mengikuti sistem dan nilai-nilai Tuhan. Bukan nilai-nilai dunia, karena ukuran dunia adalah uang. Ukuran kesuksesan adalah apa yang kita miliki dan apa yang kita punyai.
Jadi saudara-saudara, kesuksesan dalam ekonomi Tuhan, ketika kita sukses dalam ekonomi Tuhan, kita mendapatkan keuntungan untuk masa kini maupun masa kekal. Itu yang harus saudara ingatkan. Jadi kalau kita sukses dalam perekonomian Tuhan tuh bukan hanya sukses ini saja, tapi ada kesuksesan untuk kekekalan. Ada orang sukses tetapi Tuhan katakan kalau kesuksesan di dalam Tuhan itu adalah kesuksesan yang bisa dinikmati. Ada orang cari uang kerja mati-matian, tapi di akhirnya nggak pernah menikmati keuangan itu sendiri. Apa yang dihasilkan itu? Hidupnya capek, nggak bisa makan enak, nggak dinikmati. Yang nikmatin siapa? Saudara punya rumah yang gedung, rumah yang kaya begitu rupa atau dengan fasilitasnya yang dahsyat yang luar biasa. Tapi saudara nggak pernah menikmati fasilitas itu. Beberapa tahun yang lalu, itu lama sekali itu, ada seorang pembantu mati tenggelam di kolam renang. Mungkin dia kepingin berenang, dia nggak bisa berenang, kecebur atau gimana, wah mati saudara. Jadi yang nikmatin kolam renang begitu luas, begitu indah, itu adalah pembantunya. Karena apa? Karena bosnya, tuan rumahnya pergi terus. Pergi pagi, pulang malam, cuman hanya untuk apa? Kadang-kadang rumah yang begitu besar, cuman hanya untuk ditinggalin yang kadang-kadang. Fasilitasnya biasa kalau sudah rumah besar, TV-nya aja bisa nyampe 1 meter kali berapa, 5 meter barangkali ya. Gede sekali. Pembantunya, minuman disediain di kulkas barangkali takut ada tamu, nggak ada tamu-tamu datang ke rumah itu, siapa yang nikmatin? Mbak minum itu semua mbak, jangan sampai nanti expired, udah mau tinggal expired. Akhirnya si mbak minumlah dengan minuman yang mahal dari Paris, dari Amerika begitu. Wah dia nikmatin. Tuan dan nyonya rumahnya minumnya air putih, jus doangan, nggak bisa ngapa. Karena apa? Ya itu. Punya apa lagi? Punya apartemen ditinggalin juga enggak. Dikosongin begitu, oke lah apartemen mungkin masih bisa menghasilkan uang disewa. Punya villa, aduh saudara, villa berderet-deret. Akhirnya apa, nggak bisa nikmatin juga. Saya kemarin ngitung rumah, ngitung banda orang. Itu rumah, sudah bagus-bagus, beli tanahnya aja 5 miliar dibongkar. Beli tanah doang 5 miliar dibongkar, dibangun, wah bagus. Sedemikian rupa. Sebelahnya bikin lebih bagus lagi. Dibongkar lagi sama dia, disambungin sama belakang. Dia beli di belakang, disambungin, dibongkar. Itu bangun rumah aja sekian miliar. Kalau nggak percaya, lihat di klaster saya. Nah inilah dunia. Jadi ketika kita sukses dalam ekonomi Tuhan, Tuhan mendapatkan kita mendapatkan keuntungan untuk masa kini maupun masa kekal. Jadi bukan hanya di dunia ini saja. Bagaimana konsep itu? Maka apa yang kita dapat begini, saudara bukan berarti saudara nggak bisa nabung di depan sana, di masa kekekalan. Bisa cicil saudara. Mau rumah yang bagaimana? Cicil kan, sekarang bisa cicil kan. Nah sekarang, kalau di dunia bisa dicicil, sebetulnya dunia itu meniru Alkitab. Mau punya rumah, bisa kredit. Mau punya rumah di surga, bisa kredit saat ini. Tabung dari sekarang, cicil dari sekarang, apa? Hal-hal yang baik yang menabur itu. Cicil, semakin banyak cicilannya semakin gede rumah saudara di sana. Makanya orang-orang kita itu kepingin punya rumah bagus, dikirimin rumah. Ya, ada pembantunya, ada mobilnya, ada satelitnya, padahal di sana sudah ada satelit ya, ada pemancar itu. Mau di center di mana? Oh supaya dunia ketahuan nih begitu kan. Ada parabola. Kirim duitnya gede-gede, belum pernah ada saudara nyetak duit sampai 100 miliar begitu ya. Wah itu ada di sana 100 miliar dikirimin. Ya caranya dibakar, nggak mungkin dikantongin Pak. Nah saudara,
Jadi berbeda ketika kita mengalami kesuksesan dengan itu, saudara, dengan menggunakan norma dunia. Sekali lagi berbeda. Saya kasih contoh, William Colgate. Colgate, saudara tahu Colgate itu, William Colgate itu lahir 25 Januari 1783. Ketika gagal mengelola bisnisnya, tidak menyerah, tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan mengarahkan langkahnya. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menyerahkan bisnisnya dalam rencana Tuhan. Artinya semua bisnisnya, kalau dia memulai itu, ini bisnis adalah bisnisnya Tuhan. Nah, teman William ini menasihati, berikan hatimu bagi Kristus. Berilah kepada Kristus apa yang menjadi miliknya. Kalau kita ini, William Colgate mengakui bahwa dia adalah milik Kristus. Ketika dia ditebus oleh Kristus, dia milik Kristus. Maka dulu orang lain mengembalikan persepuluhannya itu 10%, dia mulai belajar 20%. Dia mulai belajar lagi meningkat 30%. Sampai akhirnya apa? Tuhan 90% dan dia cuma 10%. Itu yang dilakukan oleh William Colgate. Sudah tahu produk-produknya banyak, sabun apa itu, Palmolive, odol Colgate, banyak. Sampai sekarang masih tetap eksis. Jadi William Colgate itu dan perusahaannya mulai berhasil, dalam 6 bulan perusahaan sudah berhasil membuat produk-produk baru. Ya. Jadi kesuksesan Colgate dicapai itu karena ia mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Tuhan. Nah, jika kita mau sukses, saudara, dalam ekonomi dunia, kita harus selalu berjaga-jaga. Karena apa? Karena khawatir akan ada yang mencuri mungkin. Kalau kita sukses dalam dunia ini, kita pun dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, dihantui dengan satu hal yang mungkin membuat ketakutan. Jika harta kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, tidak ada satu kuasa yang akan mengambil. Tidak ada satu kuasa yang akan mengambil. Kalaupun diambil, dia akan ganti berkali lipat adanya untuk kehidupan kita. Sekalipun saudara-saudara orang-orang atau roh-roh jahat ingin mengambil seperti Ayub. Ketika harta bendanya diambil, saudara. Saya pernah ngitung itu Ayub itu berapa miliar dia punya hartanya, habis ludes sekaligus. Enggak gila juga, bagus itu Ayub. Anaknya mati, terus hartanya ludes, ditinggal teman-teman, komplit sudah. Jadi kalau ibarat jamu apa? Jamu STMJ. Spesial lagi. Sudah begitu, dia mendekat kepada Tuhan. Istrinya bilang, kamu nih udah begini-begini, masih tetap aja berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Suruh mati lagi. Udah penyakitan. Siapa yang mau penyakitan bau busuk begitu? Tapi Tuhan ganti dengan luar biasa. Nah, kalau tadi kita tahu tentang prinsip kesuksesan dalam ekonomi Tuhan, sekarang apa pendapat saudara tentang uang? Apa pendapat saudara tentang uang? Siapapun kita, jangan berkata bahwa uang tidak penting. Siapa yang mengatakan uang itu enggak penting? Halo, ada? Ada yang gak butuh duit? Uang itu penting, saudara. Uang itu penting, karena apa? Karena dapat melanjutkan kehidupan kita di bumi. Jadi, uang bukan segalanya. Jika kita menggunakan uang dengan benar, pada barang-barang yang benar, uang ini digunakan pada barang-barang yang gak benar. Kadang-kadang kita nih walaupun punya uang, digunakannya pada barang-barang yang gak benar. Barang-barang apa yang kita beli latahan. Orang lain beli, orang lain punya apa? Punya handphone yang apa? Anak muda biasanya. Apple berapa itu? 11. Wah, punya duit dikit beli begitu. Padahal saudara yang lama aja masih bisa eksis lah begitu untuk narsisme. Kan cuman kadang-kadang apa?
cuman butuh kecanggihan. Oh, saya juga. Lu apa? Oh, gue juga ada. Lu apa? Gue juga ada. Nah, ini kan beli barang tidak pada tempatnya, saudara. Adapun secanggih-canggihnya suruh WA juga nggak bisa. Suruh ngetik takut salah, kepencet ini pencet sono, takut rusak, ntar hilang, kehapus, begitu kan. Udahlah biasa aja begini. Apalagi nanti ke depan handphone itu bisa nyedot uang di ATM. Wah, lebih ngeri lagi. Hilang begitu ya. Kemarin ada orang telepon ke saya, Pak, ada uang nyasar ke tempat rekening Bapak. Waduh, berapa? Ya cuma 4 juta lebih, kirain 4 miliar. Jangan-jangan orang mau cuci uang lagi. Saya harus ngurusin, waduh saya bilang. Nah saudara, jadi apa sih uang menurut saudara? Uang dapat melakukan banyak hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan lebih menekankan cara kita, saudara. Cara kita dalam mencari uang. Amsal 15 ayat 6, coba kita buka. Amsal 15 ayat 6. Dikit lagi saudara, ini masih panjang, berapa menit lagi nih. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran. Oh kok ini 1 Timotius? Ini connect gak ya? Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa. Jadi Tuhan lebih menekankan siapa kita jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Jadi bukan soal masalah. Nah ini di sini katakan apa? Penghasilan orang fasik. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan oleh orang yang jahat maka akan membawa kerusakan. Membawa kerusakan. Mungkin untuk dirinya dia enggak. Tapi kan akhirnya efek kepada yang di sekitar itu. Efek kepada sekitar. Akhirnya apa? Kalau misalnya kita enggak, efeknya apa? Kepada lingkungan, negara dan lain sebagainya. Nah ini saudara-saudara yang kasih, jika kita melepaskan semua nilai kebenaran dan moral demi mendapatkan uang, kita sama saja dengan orang yang paling bodoh di dunia ini. Cuman hanya duit, kepentingan duit itu kita sama saja dengan orang yang paling bodoh. Maka setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saudara baca dalam Matius 25 ayat 21, sayangnya saya enggak langsung tampilkan di sini. Matius 25 ayat 21, coba saudara baca di sana. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, contoh paling gampang, ini maksudnya begini saudara, setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saudara bisa, yang kecil saudara bisa manfaatkan dengan baik, ya, enggak boros, Tuhan akan percayakan kepada yang lebih besar lagi. Ini mah baru kecil sudah habis. Boros begitu rupa. Bagaimana Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita? Jadi ukurannya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita setia dalam hal ini. Maka Tuhan akan mengembangkan kapasitas bahkan karakter kita. Misalnya
punya uang sedikit digunakan untuk apa? Oh, bisa nolong orang lain, bisa ini. Nah, itu menjadi satu karakter. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita dengan kesejahteraan. Semuanya saudara semata-mata kasih karunia Tuhan dan balasan Tuhan. Kalau karakter kita baik, maka kesejahteraan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Balasan Tuhan itu akan selalu diingat. Tuhan nggak mau diutangi, saudara. Ya, Tuhan nggak mau diutangi. Tuhan akan balas. Dia nggak mau diutangi. Dia akan balas terus. Maka dari itu saudara, tetaplah bersukacita dan mengucap syukur. Meskipun ada hal-hal yang tidak dapat kita miliki. Ucap syukur. Saya kalau nggak dipaksa-paksa amat saudara. Saya tuh sudah males kalau naik kendaraan roda 4. Karena saya lagi butuh biaya-biaya yang lainnya untuk bisa Kadang-kadang kan kalau roda 4 kita diemin aja kan ada waktunya jalan sedikit perlu ganti oli. Biaya ganti olinya lebih mahal dibandingkan dengan kendaraan roda 2. Nah, kemarin tuh saya udah mau kembalikan kepada perusahaan ya. Saya bilang jual aja lah. Kamu kan butuh ini. Iya kalau dibilang butuh mah butuh. Ingin mah ingin. Karena apa? Kalau hujan sedikit aja, kalau dulu hujan sedikit, naik motor pakai jas hujan masih itu. Sekarang mah karena ada mobil, aduh hujan. Dulu mah hujan kalau mau pergi ya pakai aja hujan, jalan aja. Belum lagi kalau berangkat kemana-mana, bukan perhitungan, harus kita kita bagaimana ya. Karena kadang-kadang pergi pertemuan saya bilang udah kita naik motor aja lah. Saya goncengin princess saya dengan sepeda motor begitu kan. Panas, saya sudah pakai jaket begitu kan. Kecuali kalau lilin, nah princess lilin lain lagi. Kalau panas dia meleleh, repot saya. Jadi saudara, coba Tuhan lebih menekankan siapa kita, jauh lebih penting dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Jika kita melepaskan semua nilai kebenaran dan moral saudara, demi mendapatkan uang, kita sama-sama saja dengan orang yang bodoh dalam hidup ini. Nah kita tidak boleh membiarkan dunia mendikte kita, gak boleh. Tentang hal-hal apa yang harus kita ada dalam hidup kita, itu gak boleh. Itu sesuai dengan apa yang ada di kantong saudara, apa yang ada di saudara. Makan, biarin aja makan bisa apa, bisa ya pokoknya sesuai dengan ukuran kita, bukan ukuran orang lain, bukan ukuran mulut. Ya, kalau ukuran mulut maunya yang enak melulu. Ya, jangan salah menyalahkan lah, kita sama-sama saling dukung-mendukung. Uang adalah alat bukan harta yang dapat dibawa dalam kekekalan. Oke, sekarang lanjut. Kok ini jauh amat ini? Nah, ini pendapat Yesus tentang uang. Kalau tadi pendapat saudara tentang uang, sekarang bagaimana pendapat Yesus tentang uang? Jangan hidup bergantung pada kekayaan. Kalau saudara buka untuk mempercepat ini, udah 9:15. Jangan hidup bergantung pada kekayaan. Nah, nggak bisa pulang juga. Yang ibadah kedua gimana ini? Gede lah gitu. Pak hati-hati Pak, bocor Pak di situ Pak. Jangan hidup bergantung pada kekayaan. Nah penting coba kita buka Lukas 12 ayat 15. Kisah tentang orang yang kaya.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei. Katanya lagi kepada mereka berjaga, bisa begitu. Udah benar, nggak salah lagi. Lukas 12 ayat 15 ini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya. Jadi jangan bergantung pada kekayaan. Tuhan Yesus ini kalau saudara baca di situ warnanya merah kalau ada Alkitab yang itu. Warna merah, berarti Yesus yang mengatakan. Yang kedua jangan membiarkan uang itu menguasai kita. Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 25. Jangan membiarkan uang menguasai kita. Oke, udah. 21 aja Opan. Sekarang ayat 21, jangan mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Itu yang Yesus sampaikan ya, pendapat Yesus tentang uang. Jadi kalau punya uang, jangan sampai uang itu menjadi gantungan hidup saudara. Jadi sebagai satu modal kekayaan yang saudara harapkan. Terus jangan biarkan uang menguasai kita. Terus yang ketiga, jangan mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Jadi ketika saudara punya uang, jangan cuman hanya semata-mata untuk saudara sendiri. Tapi itu bagaimana kita bisa berbagi kasih. Memberikan kepada negara, nah ini pajak ya saudara, ini ngajarin pajak. Jadi kalau memang berikan kepada negara dan kepada Tuhan apa yang menjadi kewajiban itu. Jadi kalau saudara sekarang ini semua pakai apa? NPWP. Kalau saudara yang belum punya NPWP, ya mungkin suatu saat ketika saudara punya pendapatan, saudara bikinlah NPWP. Untuk apa? Untuk membayar pajak ke negara. Berikan kepada negara dan berikan kepada Tuhan. Jangan mengabdi kepada Tuhan dan mamon atau kekayaan. Jangan khawatir terhadap keperluan dunia. Nah ini yang saudara pandangan Tuhan tentang uang. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dalam Alkitab Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk melindungi hati dari cinta akan semua, dari cinta akan uang itu atau kekayaan itu. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah sekarang nilai dan prinsip-prinsip itu. Ketika kita meminta kehidupan kita sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Tuhan. Saudara, di sini maka Tuhan akan menjadikan kita sukses dengan ukuran apapun. Jadi sebagian besar yang mengalami atau yang dialami dalam pergumulan hidup adalah keyakinan kita terhadap Tuhan dalam bidang keuangan. Bisa enggak kita ketika kita butuh keuangan, yakin enggak Tuhan akan penuhi kehidupan kita? Yakin tidak Tuhan akan berkati dalam kehidupan kita? Nah, berarti ketika kita mensejajarkan sistem nilai kita dengan sistem Tuhan, kita akan mengalami kelimpahan. Kita akan mengalami berkat dalam kehidupan kita. Jiwa, tubuh, dan roh. Sekalipun saudara hal ini belum terjadi, tapi kalaupun saudara belum mengalami, tetaplah kita percaya, yaitu iman bahwa Tuhan akan mengambil tindakan dalam hidup dan kebaikan kita. Jadi walaupun belum terjadi, percayalah Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Tuhan akan memelihara kehidupan anak-anak saudara ke depan dalam kehidupan kita. Jadi kita dipanggil untuk menjadi penata layan sebetulnya. Apa itu penata layan? Cuma hanya ngatur saudara. Kita ini dipanggil untuk mengatur keuangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Diatur. Nah sekarang kalau misalnya diatur, suatu saat nanti siapa yang punya? Tuhan yang punya. Makanya ada beberapa gereja mengajarkan bukan perpuluhan sebetulnya. Kalau saudara berbicara perpuluhan itu baru kecil. Pak, kalau misalnya Bapak dipercayakan pegang usaha orang lain, ya
usaha orang lain, Bapak cuman hanya dipercayakan saja. Lalu Bapak setornya cuma 10%, bersyukur enggak? Bersyukur, padahal bukan punya Bapak kan? Nah, maka persepuluhan itu cuma hanya menguji kita agar kita tidak terikat dengan keuangan itu. Kita ini milik Tuhan. Saya ngerinya ketika nanti di sana dipertanggungjawabkan, aku sudah tebus kamu dari dosa itu. Semua yang ada padamu adalah milikku, kata Tuhan. Karena apa? Kita ini milik Tuhan, betul. Kita ini milik Tuhan. Lalu bagaimana? Ini cuma hanya 10. Sisanya sudah pakai kamu buat kamu. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Tapi untuk 10 aja susahnya setengah mati. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Doakan saya supaya saya juga keluar dari apa? Bukan hidup dari persepuluhan. Suatu saat nanti saya enggak hidup dari persepuluhan. Artinya persepuluhan yang saya terima, saudara, saya kelola untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Nah, sebagian besar saudara yang dialami oleh pergumulan hidup kita, kekayaan adalah keyakinan kita terhadap Tuhan dalam apa? Dalam bidang keuangan. Mungkin kita merasa sulit untuk mempercayai Tuhan, tapi Tuhan akan terus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, dalam ekonomi Tuhan tidak ada hal-hal seperti kelangkaan, kekurangan, resesi, atau hal-hal yang disebut dalam, seperti saya sebutkan di atas tadi itu, ada beberapa hal. Ya, Tuhan akan menyatakan perekonomiannya dengan apa? Mengambil sedikit, mengubah menjadi banyak. Tuhan cuma hanya mengambil sedikit, berapa? 10% dari berapa? Dari 90 itu. Tuhan akan ubah menjadi banyak. Tuhan ambil cuma hanya sedikit dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan, diubah menjadi banyak. Kalau saudara baca kisah-kisah ini, boleh catat saudara di rumah itu. Bagaimana janda di Sarfat mengalami, bukan janda di Sarfat, tapi ada seorang janda yang punya hutang banyak. Karena hutangnya yang begitu banyak, sampai akhirnya 2 anaknya diambil untuk bayar utang, untuk dijadikan apa? Budak. Lalu Elisa datang pada saat itu. Ketika Elisa datang, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, beri mana minyak itu? Suruh pinjem botol-botol ke tetangga. Lalu apa yang terjadi? Dia lakukan perkataan hamba Tuhan ini. Dia ambil, dia pinjem botol sebanyak mungkin di tetangganya. Lalu kucurkan minyak itu ke botol-botol itu. Dan tidak pernah berhenti sampai botol habis, baru berhenti minyak yang mengalir itu. Dan suruh Elisa bilang apa? Jual. Sampai akhirnya terbayar hutang dari janda itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, prinsip Tuhan adalah mengambil sedikit, Dia akan mengubah menjadi banyak dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, maka apa yang harus dilakukan sebagai penata layan? Orang yang menjalankan penata layan dengan serius akan mendatangkan hidupnya, talentanya, kekuatan dan uang yang dimilikinya sebagai kekayaan dari Tuhan. Jadi apa yang dimiliki seluruh kehidupannya itu semata-mata hanya dari Tuhan. Orang yang melakukan penata layan itu dengan serius, dengan baik. Jadi bukan karena semata-mata apa yang dia kerjakan saja, tapi semuanya karena Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, kita harus apa? Kalau kita mau menjadi penata layan yang baik, kita harus memprioritaskan Tuhan dalam posisi yang paling atas dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita miliki, Tuhanlah yang menjadi pemilik. Ya, bukan kita hanya sebagai pengelola atau penata layan. Terus yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mempercayakan akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menyediakan kesejahteraan keuangan kita. Percaya.
mempercayai bahwa Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memberikan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Terakhir ini, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Jadi kalaupun kita butuh saudara, pasti Tuhan akan perhatikan. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada kita harus bertanggung jawab dalam keuangan kita. Tuhan sumber segala kekayaan. Sekali lagi, Tuhan sumber segala kekayaan. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu sebab Tuhanlah pencipta segala sesuatu. Kembali kepada ayat yang ulangan tadi, saudara, ulangan yang 8 ayat 18. Coba saudara baca di sana, kita kembali sebagai ayat penutup. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Saudara kejar kekayaan kalau saudara tidak diberikan kekuatan dari Tuhan. Gampang saja sekarang ini. Hari ini ada, besok sudah langsung bisa saja tertular penyakit. Kita hari ini bisa beribadah di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan menjaga melindungi kita dengan kuasa darahnya. Tidak tersentuh oleh apa? Oleh COVID-19. Tapi juga harus saudara hati-hati. Ya. Diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Coba kita ingat-ingat baik-baik dalam kehidupan kita. Mari tanamkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan siapa-siapa, kita cuma hanya penata layan. Percayalah, ketika kita mengakui itu, Tuhan akan pelihara dalam kehidupan kita. Banyak hal Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri bersama untuk mengakhiri ibadah kita dengan perjamuan kudus. Mari kita pusatkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Apa yang sudah terima hari ini? Semua orang mengejar uang. Semua orang memburu uang. Tapi jangan biarkan uang menguasai kehidupan saudara. Uang perlu, tapi uang bukan segala-galanya. Izinkan kuasa Tuhan membenahi kehidupan saudara. Izinkan perekonomian Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita. Bukan perekonomian dunia, tapi perekonomian Tuhan. Kita semata-mata hanya penata layan. Orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kekayaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa percaya janji Tuhan dalam kehidupan saudara, itulah yang saudara akan terima dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat perjamuan kudus kita. Tuhan, kami mengangkat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang telah mati bagi kami. Darahmu tercurah, bahkan tubuhmu terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran kami Tuhan.
roti dan air anggur, biarlah terjadi persekutuan dengan Engkau. Sehingga di dalamnya ada kuasa perjamuan kudus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Berkat-berkat dari perjamuan kudus ini. Terjadilah dan turun dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian ini, sambil saudara menaikkan pujian ini. Yakinlah apa yang firman Tuhan sampaikan dalam kehidupan saudara. Berbagai musim berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan selalu ada. Tuhan selalu sambil saudara mengingat tentang kasih Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, memakan tubuh dan darah Yesus Kristus, kita mulai mengkoreksi kehidupan kita agar kita terus ada dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memberkatiku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat perjamuan kudus kita. Tuhan, kami percaya Engkau yang begitu kasih dalam kehidupan kami, Tuhan. Tubuh-Mu mati di kayu salib, dan daging-Mu Tuhan Yesus yang begitu terpecah-pecah karena dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Saat ini kami terima, kami makan perjamuan kudus ini, dan biarlah berkat perjamuan kudus terjadi dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musim apapun terjadi, Tuhan, boleh terjadi. Musim keberkatan, musim kelimpahan, musim kekurangan, Tuhan tetap ada. Dan kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menolong. Semua karena kasih-Mu, Tuhan. Darah-Mu tercurah di kayu salib, supaya kami menerima penggenapan janji-janji-Mu. Darah-Mu sebagai materai mensahkan semua janji-janji Tuhan, agar kami menerima dan berlaku untuk kami juga, Tuhan. Maka dari itu, Tuhan, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Kami terima materai perjanjian baru, yaitu darah Kristus, dan kami minum bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyerahkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita kedahkan tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, supaya kami tetap berada dalam kasih Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saudara yang kekasih, sebentar kita akan pulang dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, dengan mencurahkan berkat secara rohani dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Itu berkat-berkat rohani yang akan mengalir dalam kehidupan saudara, sehingga hidup rohani saudara semakin hari semakin dikuatkan, semakin hari semakin mengalami satu keintiman dengan Tuhan, semakin hari semakin menerima janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terimalah berkat-berkat secara jasmani, sehingga berkat jasmani yaitu damai dan sejahtera Tuhan, kesehatan Tuhan melingkupi kehidupan saudara, di mana saudara memperoleh perlindungan, pertolongan. Hidup saudara dibungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus dan tidak terdampak oleh penyakit COVID dan bahkan penyakit-penyakit yang berbahaya tidak ada dalam kehidupan saudara, sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Tuhan lewat bangsa Israel, menjaga melindungi dari tulah, maka terjadi juga dalam kehidupan saudara dalam perlindungan Tuhan. Terimalah juga berkat-berkat secara ekonomi, diberkati dengan ekonomi Tuhan, di mana Tuhan akan terus memelihara saudara, memberkati saudara dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, pendidikan saudara, anak-anak dan cucu-cucu saudara, sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Bawalah berkat itu dan terimalah semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.